Halo semuanya, kita kali ini akan memulai tutorial bagaimana caranya mengirimkan data sensor. Di sini data inputan berupa potentiometer menggunakan ESP32 dan akan dikirimkan ke dashboard sehingga nanti data dari potentiometernya dapat ditampilkan di dashboard. Potentiometer ini nanti data yang akan ditampilkannya berupa persentase dari 0 sampai dengan 100%. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun dashboard, silakan membuat akun baru terlebih dahulu dengan cara membuka link di iot.nusabot.id. Kemudian nanti akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini, dan teman-teman bisa langsung klik buat akun baru, isikan email, username, nama depan, nama belakang, dan password. Untuk nama depan dan nama belakang tentu saja teman-teman opsional. Kemudian langsung klik buat akun. Setelah teman-teman berhasil membuat akun, isikan username dan passwordnya untuk melakukan login. Di sini kita akan melakukan pembuatan proyek terlebih dahulu. Jadi teman-teman silakan masuk ke atur proyek. Kemudian klik untuk buat proyek baru. Nama proyeknya di sini saya akan berikan potentiometer. Jadi potentiometer ini akan kita gunakan untuk proyek potentiometer ini akan kita gunakan untuk menampilkan data dari potentiometer. Dan saya akan atur status proyek yang menjadi public. Seperti itu. Kategori proyeknya saya akan gunakan tutorial. Tentu saja teman-teman opsional ingin mengisikan apapun bebas. Kolaborator dan pengguna biarkan kosong karena kita di tutorial. Dan untuk brokernya kita akan gunakan imkx.io. Kita buat proyeknya. Dan kita sudah memiliki satu proyek untuk potentiometer. Teman-teman bisa lihat di sini, ini sesuai dengan yang sudah kita isikan tadi. Selanjutnya kita buat halaman baru terlebih dahulu. Teman-teman masuk ke nama proyek, masuk ke proyek kamu, kemudian nama proyek yang sudah dibuat tadi yaitu potentiometer. Di sini kita perlu menambahkan token proyeknya. Kita hanya menggunakan satu widget saja, yaitu widget untuk menampilkan data potentiometer. Jumlah tokennya adalah 100. Kita akan menggunakan widget berupa level. Teman-teman buat halaman baru setelah menambahkan token proyek. Untuk subscribe topiknya bebas sebenarnya di sini, karena kita tidak akan melakukan subscribe. Kita akan gunakan pot saja seperti itu. Dan teman-teman bisa langsung klik tambah halaman. Kemudian kita masuk ke menu widget. Dan tambahkan widget baru. Kita akan memberikan nama widgetnya potentiometer. Untuk jenis widgetnya kita gunakan info level. Klik tambahkan widget. Dan sekarang kita akan isikan untuk properties widgetnya. Saya akan gunakan widgetnya ini full width. Dengan jangkauan minimum 0 dan maksimum 100. Nanti satuannya dalam 100%. Dan subscribe-nya di sini pot 1. Seperti itu. Nanti topik yang akan dipublish adalah ke pot 1 dari ESP32-nya. Dan satuan unitnya kita akan gunakan persen. Selanjutnya warna dan icon tentu saja teman-teman bisa mengaturnya sendiri. Kita sudah memiliki satu widget yaitu untuk potentiometer, nanti tampilannya seperti ini. Dan topik yang akan di-subscribe-nya adalah pot/1. Oke, selanjutnya teman-teman bisa kembali ke proyek kamu, kemudian klik nama proyeknya. Dan di sini kita membutuhkan authentication project-nya, kemudian nama proyeknya, link proyeknya. Jadi teman-teman ketika ingin di-share ke klien, teman-teman bisa memberikan link tersebut. dashboard.nusabot.com/username teman-teman, kemudian /nama proyeknya. Seperti itu. Kita akan buka. Kita sudah terhubung ke brokernya.
yaitu di IMQX tadi. Dan nilai potentiometer nanti akan tampil di sini dalam satuan persen. Oke, kita akan gunakan simulator walkway untuk membuat kode programnya. Pertama kita lakukan wiring terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan ESP32. Teman-teman tambahkan part baru, yaitu untuk potentiometer. Atau teman-teman juga bisa menggunakan slide potentiometer, tentu saja bebas, bergantung pilihan ingin menggunakan yang mana. Di sini kita akan hubungkan ground-nya ke ground, dan VCC akan dihubungkan ke 3 volt. Seperti itu. Kemudian untuk datanya kita akan menggunakan pin GPIO 34. Dan kita langsung saja membuat kode programnya. Pertama, teman-teman perlu menambahkan library-nya terlebih dahulu. Di sini kita butuh dashboard IoT. Cara menambahkan library-nya cukup tekan tombol plus. Plus seperti ini, kemudian teman-teman cari dashboard IoT seperti ini dan klik. Otomatis dia akan ditambahkan library-nya. Oke, kita akan mulai membuat kode programnya di Arduino IDE terlebih dahulu. Teman-teman juga jangan lupa install library dashboard IoT-nya di Sketch Include Library, kemudian ada dashboard IoT, atau teman-teman yang belum diinstal bisa klik Manage Library, seperti itu. Dan kita akan menggunakan example dari dashboard IoT-nya. Di sini kita akan melakukan publish, tidak akan melakukan subscribe, karena data yang akan kita publish hanya potentiometer saja, tidak melakukan subscribe apapun. Oleh karena itu kita masuk ke example, kemudian dashboard IoT, dan pilih ESP32, pilih yang ESP32 publish. Bagi teman-teman yang menggunakan ESP8266, pilih yang ESP8266 publish untuk example-nya. Kita akan menggunakan ESP32 publish. Jadi seperti ini. Teman-teman bisa copy dan paste di walkway-nya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga kita perlu satu file connection.h. Jadi teman-teman buat terlebih dahulu. Klik di bagian sini dan klik new file. Connection.h seperti itu. Kita create. Dan untuk isi dari connection.h, kita copy dari connection.h ini, klik kanan copy ataupun Ctrl C dan paste di walkway-nya. Selanjutnya kita perlu mengisikan SSID dan password. Untuk SSID walkway kita akan gunakan walkway guest. Seperti itu. Dan untuk passwordnya biarkan kosong. Untuk authentication project, teman-teman bisa melihat di proyeknya. Kita copy dari out project ini dan kembali ke walkway, paste di situ. Jadi seperti ini. Kemudian teman-teman di bagian setup, karena kita akan menggunakan potentiometer, kita perlu melakukan timer set interval, artinya nanti setiap 1 detik kita melakukan publish. Publish ini adalah function yang sudah dibuat oleh example-nya. Jadi setiap 1 detik sekali akan di-publish. Untuk inputan di analog to digital converter, kita tidak perlu melakukan pendefinisian pin seperti pin mode begitu. Dan kita akan buat satu buah variabel untuk menyimpan data potentiometernya. Kita akan gunakan pot value, seperti itu. Kemudian kita akan lakukan pendefinisian nomor pin dari potentiometernya. Kita akan gunakan konstanta, kemudian dalam tipe data integer, dan kita akan gunakan nama variabel pot pin, yaitu di pin nomor 34. Jadi pinnya di 34, dan kita juga buat variabel pot value untuk menyimpan data potentiometer. Variabel pot value ini akan dikirimkan ke dashboard nantinya. Kemudian untuk publish-nya, kita lihat kembali di widget. Untuk potentiometer, publish-nya ke topik pot/1 seperti ini, kita copy, kemudian paste di sini. Seperti itu. Dan topik yang pieces yang akan kita publish adalah dari pot value ini. Jadi teman-teman ketikkan pot value, kemudian ubah pot value ini menjadi string.
karena data yang kita kirimkan ke dashboard harus dalam bentuk string. Seperti itu. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk membaca atau meread nilai dari potentiometernya. Pot value sama dengan analog read. Seperti itu. Kemudian di-read dari pot pin. Dan nanti tampilnya bukan dari 0 sampai dengan 100%, melainkan nanti tampilnya dengan maksimal nilai dari 4095, 0 sampai dengan 4095, karena resolusi dari ESP32 untuk analog to digital converternya adalah 12 bit. Oleh karena itu nanti kita bisa gunakan map, teman-teman bisa cut dulu, kemudian kita akan gunakan fungsi map. Yang akan kita ubah nilai ranknya adalah dari analog read potentiometer pin, dari 0 sampai dengan 4095 akan kita ubah menjadi 0 sampai dengan 100. Nanti 0 sampai dengan 100 ini akan tampil di dashboardnya. Seperti itu. Jadi 0 sampai dengan 100%. Jika sudah, kita bisa langsung run untuk simulation sambil mengecek apakah ada error nantinya. Jika ada error, kita akan perbaiki. Kita sudah terhubung ke server. Tadi sudah berhasil untuk run-nya. Dan dia menghubungkan ke WiFi, langsung terhubung ke server. Kita lihat di dashboard-nya nilainya 0%. Kita akan ubah value-nya. Dan teman-teman bisa lihat kembali ke dashboard-nya setelah diubah value-nya. Di sini menjadi 27%, seperti itu. Dan jika kita ubah lagi untuk value-nya, nanti teman-teman bisa melihat perubahannya di dashboard IoT-nya. Seperti ini, menjadi 83%. Jadi yang tampilnya adalah 0 sampai dengan 100% karena kita menggunakan fungsi map di sini. Dan yang diubah ranknya yaitu dari 0 sampai dengan 4095, di mana 0 sampai dengan 4095 ini adalah nilai dari analog to digital converter yang dibaca oleh ESP32 berdasarkan posisi potentiometernya. Dan ini akan diubah menjadi 0 sampai dengan 100. Artinya ketika nilainya 4095, maka dia diubah menjadi 100. Sehingga nilai rank dari 0 sampai 100 inilah yang dikirim ke dashboard. Dan data ini akan dikirim setiap 1 detik sekali. Jika teman-teman ingin mengirim datanya setiap 2 detik sekali, maka bisa diganti dengan 2000 milidetik. Seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan sensor lain selain potentiometer. Di sini cukup baca nilai sensornya, kemudian publish menggunakan dashboard.publish seperti ini. Oke, seperti itu tutorial kita kali ini untuk membaca nilai dari potentiometer dan dikirimkan nilainya ke dashboard IoT. Kita akan lanjutkan di tutorial yang lainnya. Terima kasih semuanya.